Di jendela dapur yang memang belum ada kacanya itu, Kinan tengok ada sosok perempuan lagi melayang, Wak. Rambutnya panjang terurai, wajahnya hitam, dan seluruh organ dalam tubuhnya kelihatan. Dan yang bikin si Kinan ini makin ketakutan adalah ternyata suara kokokan ayam yang dia dengar itu ternyata berasal dari mulut sosok balang-balang tuh, ha. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Senang sekali bisa berjumpa lagi sama kalian. Malam ini aku sangat bersemangat karena di malam ini adalah jadwal aku buat temanin kalian dengan menceritakan KHW spesial internasional. Minggu kemarin kita sudah membuka rangkaian KHW internasional ini dengan cerita dari Eropa, tepatnya dari Skotlandia. Dan di minggu ini untuk KHW part 223, wah, aku mau ngajak kalian untuk kembali lagi ke Asia nih dan menyimak kisah horor dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Halo Malaysia, ada yang nonton di sini? Komen di bawah ya. Nah, spesial buat kalian, wah, di KW malam ini aku akan menceritakan kompilasi 2 cerita sekaligus. Kisah pertama berkaitan dengan salah satu sosok urban legend di sana yang disebut-sebut sebagai Balan-Balan. Terus kisah kedua yaitu tentang gangguan mistis yang bermula dari sehelai baju berwarna kuning. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Tapi tunggu dulu pastinya, ya kan? Sebelum masuk ke ceritanya, aku mau nanya dulu nih kabar kalian. Gimana kabar kalian, wah? Sehat? Semangat? Bahagia selalu ya? Atau mungkin sekarang ada nih di antara kalian lagi lesu, yang lagi butuh yang segar-segar gitu. Nah, kali ini wah, aku punya solusi buat kalian. Pertolongan pertama untuk kalian yaitu butuh minuman segar. Seperti apa? Pikopi Gula Aren. Pikopi Gula Aren ini bisa disajikan hangat ataupun dingin loh, wah. Tapi karena memang cuaca seharian yang lagi panas-panasnya kan, dan aku juga butuh yang segar-segar, tentu paling enak kali minum kopi dicampur sama es, ya kan? Temenin aku buat es Pikopi Gula Aren nih. Bikinnya nggak perlu repot, wah. Tinggal gunting aja bagian ujungnya. Terus tuanglah itu semua isinya ke dalam gelas. Dan tuangkan air panas setengah cup aja. Kalau udah, lalu diaduk-aduk tuh sampai semua isinya larut. Habis itu, wah, ini dia nih yang nggak boleh di skip, wah. Tambahin es batu dan jangan lupa tuangin juga susu UHT-nya ya. Aduk semua isinya sampai tercampur rata. Kalau udah, tinggal minum aja. Aku minum bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya memang nggak perlu dipertanyakan lagi, wah. Udah pasti enak dan paten. Rasa manis dari gula aren itu pas gitu loh, wah, dan nggak bikin enak. Apalagi ditambahin susu UHT, rasanya itu jadi makin enak tuh loh. Aku nggak bakal bosan merekomendasikan Pikopi Gula Aren ke kalian semua. Jadi jangan mau kalah dari aku ya, kalian juga harus ngerasain sendiri enaknya Pikopi Gula Aren ini, wah. Dan kabar baiknya lagi, sekarang Pikopi Gula Aren lagi ada promo beli 2 gratis 1 nih. Jangan buang-buang waktu lagi, wah. Cepat datang ke supermarket atau minimarket terdekat kalian dan borong sebanyak-banyaknya Pikopi Gula Aren, lebih paten, lebih keren. Dan setelah minum es Pikopi Gula Aren ini, mood aku jadi makin semangat lah ini kan. Makin gak sabar juga nih aku mau ceritain KHW internasional kali ini ke kalian semua. Jadi sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, wak, kisah pertama yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama wak kita yang bernama Chris dari Sabah, Malaysia. Halo Chris. Jadi kisah ini terjadi lumayan lama, wak, sekitar tahun 1997, dan dialami sama sahabat dekatnya Chris namanya Kinan. Jadi pada saat itu Kinan ini adalah seorang mahasiswi kedokteran yang sedang praktek di salah satu rumah sakit yang ada di kota Belut namanya. Saat itu Kinan ini nggak sendirian, wak. Ada 4 mahasiswa lainnya yang juga sedang tugas praktek nih di rumah sakit yang sama. Mereka berempat ini perempuan semua, namanya Dinda, Agnes, Hani, dan Lily. Dan sedikit informasi juga, wak, si Dinda nih udah menikah, terus lagi hamil pula waktu itu. Dan dari mereka berlima ya cuma si Dinda aja yang sudah berpasangan, sudah bersuami gitu kan. Nah, selama melaksanakan tugas praktek ini, wak, Kinan dan keempat temannya tadi sepakat untuk mengontrak bersama ini. Lalu suaminya si Dinda mendapatkan informasi tentang satu rumah kontrakan yang tidak begitu jauh dari rumah sakit tempat mereka praktek. Dan setelah mendapatkan informasi itu, besok paginya Kinan sama kawan-kawan ini pun langsunglah datang tuh ke rumah sewa ini. Sesampainya di sana, mereka disambut baik oleh si bapak pemilik rumah yang namanya Pak Alang. Nah, pada saat itu Pak Alang ini ngajak si Kinan sama kawan-kawan yang lain itu untuk melihat-lihat ke sekeliling rumah, wak. Tapi belum sempat mereka masuk ke dalam rumah nih, masih di teras depan rumah aja, tanpa sengaja si Kinan ini nengok ada seorang nenek-nenek lagi berdiri gitu di luar pagar rumah mereka tuh kan.
Nah nenek tuh cuma berdiri aja Wak sambil memperhatikan mereka gitu. Dengan keheranan si Kinan ini balik memperhatikan si nenek tuh balik. Nah menyadari kedatangan si nenek, Pak Alang si pemilik rumah nih ngomong lah kan, oh itu dia tuh orang kampung sini juga kok. Mungkin dia heran ngelihat kita kok ada banyak tamu datang ke sini. Wajar aja nak, soalnya rumah ini memang jarang ada yang nyewa. Ya udahlah yuk kita masuk aja yuk, kata Pak Alang kayak gitu. Biar nanti bapak tunjukkan lah itu bagian-bagian rumah gitu kan. Nah mendengar ucapan dari Pak Alang, Kinan pun hanya ya udah dia ngangguk-ngangguk aja tanpa mengucapkan apa-apa. Dah lah tuh masuklah itu mereka Wak ke dalam rumah sewa ini. Pak Alang pun dengan antusias tuh menunjukkan satu persatu bagian rumah dari kontrakan itu. Inilah dia nih bagian kamar. Nah ini dapurnya, ini saklar listriknya di situ, tempat penampungan air di sini, tempat cuci baju di sini, jemuran di sana dan lain-lain. Semua lah dijelaskan sama mereka. Nah sambil menunjukkan bagian-bagian rumah ke mereka Wak, Pak Alang ini bilang juga, anak-anak sebenarnya rumah ini tuh masih dalam tahap renovasi, belum 100% jadi. Sekarang bapak kasih lihat ya ke kalian bagian mana aja yang belum selesai renovasi ya, kata kayak gitu. Dah Pak Alang pun mengarahkan Kinan sama kawan-kawannya ini ke area belakang rumah Wak. Nah area belakang rumah itu nantinya akan dijadikan garasi kata si bapak, tapi belum selesai kan, lagi direnov kan. Dan di sana juga ada macam kandang ayam gitu, cuman nggak ada ayamnya, kosong kandang ayam tuh. Dan selain itu jendela-jendela di tembok rumah yang menghadap ke area belakang ini juga macam belum dipasang kaca Wak, jadi masih bolong kayak gitulah, kena area renovasi gitu kan, jadi bolong-bolong kayak gitu. Dan untuk sementara waktu jendela itu cuma ditutup pakai horden aja. Pak Alang bilang kayak gini, di bagian ini nih, bagian ini ya, ini renovasinya belum selesai nih. Jadi mohon maaf kalau beberapa waktu ke depan masih ada tukang-tukang yang ngangkut-ngangkut material ke sini. Tapi untuk bagian dalam rumahnya udah bisa dihuni kok, katanya kan. Gimana? Jadi mau ngontrak di sini nggak? Kata si bapak. Nah setelah melihat kondisi rumah itu, Kinan sama kawan-kawannya nggak ngerasa keberatan sebenarnya Wak, karena ada renovasi itu. Toh yang belum selesai direnovasi kan bagian belakang aja, bagian depannya kan atau selebihnya kan udah bisa dipakai kan. Dan selain itu harga yang ditawarkan sama Pak Alang ini juga bisa dibilang cukup murah kali Nadia pada tahun itu ya, dan sesuai sama budget mereka berlima. Akhirnya Kinan bilang, oh jadi Pak kami tetap mau sewa di sini kok, nggak apa-apa, kata gitu. Oh ya udah Pak, kapan nih kira-kira kami boleh masuk ke sini? Boleh, kapan aja kalian mau pindah ke sini bisa kok. Kalau hari ini bisa Pak, kata Kinan lagi. Oh bisa. Silakan mau pindahin barangnya sekarang, nggak apa-apa. Nanti kalau butuh apa-apa bilang bapak, kata Pak Alang. Dah nih. Hari itu juga Kinan sama teman-temannya pun mulai Wak pindahan ke kontrakan ini. Mereka bersih-bersih, ngangkut-ngangkut barang, dan Kinan juga sempat nyuci pakaian kotornya tuh. Lalu setelah semuanya beres nih Wak, karena udah lapar lah kan, akhirnya mereka belilah itu makanan di pasar yang memang lokasinya nggak begitu jauh lah dari kontrakan itu. Tapi saat itu yang berangkat ke pasar tuh cuma si Agnes sama si Hani aja. 3 sisanya masih di rumah, si Dinda, Lili sama si Kinan di rumah. Cuma nitip tolong belikan nanti ayam bakar ya, kata gitu. Dah. Selagi menunggu Agnes sama Hani ini balik dari pasar, Kinan tiba-tiba teringat lah sama cucian yang dia jemur tadi siang. Dia kan tadinya sempat cuci baju kan. Saat itu hari sudah sore Wak, seharusnya cucian Kinan udah kering juga. Kinan pun segeralah beranjak keluar untuk ngangkat jemurannya itu. Nah terus, aduh belum apa-apa udah merinding. Terus pada saat Kinan berada di area jemuran Wak, Kinan tuh udah ngerasa kok hawa sore itu mendadak nggak enak ya. Tiba-tiba merinding bulu kuduknya gara-gara dia ketakutan gitu. Kinan ini sampai sesekali dia nengok kiri kanan, gelisah gitu lah Wak, untuk memastikan keadaan di sekeliling itu baik-baik aja gitu kan. Nggak tahu kenapa nggak enak lah begitu perasaannya. Tapi nyatanya ya memang waktu dia tengok kiri kanan ya nggak ada apa-apa. Akhirnya untuk menghalau rasa takutnya ini masih sambil ngangkat jemuran nih kan, Kinan nyanyilah lagu kebangsaan Wak, bukan lagu romantis, dia nyanyi lagu kebangsaan. Lagu apa judulnya? Lagu Sabah Tanah Airku, itu yang dinyanyikan. Sebel gitu kan, dengan suara yang kencang. Saking kencangnya suara si Kinan ini, Dinda yang ada dalam rumah tuh terdengar. Dinda yang lagi hamil tuh. Heran lah si Dinda, woi Kinan, kok ngapa tiba-tiba nyanyi lagu Tanah Air, ha? Gak apa-apa, aku lagi bosan makanya aku nyanyi, kata si Kinan kayak gitu kan. Nah terus Kinan langsung mengalihkan lagi lah kan pandangannya ke area jemuran. Dia lagi narik-narik baju tuh. Dan ketika dia membalik ke sana Wak, waktu dia mulai narik si jemuran itu, disitulah jantungnya si Kinan ini hampir copot. Karena ternyata pas ditarik nih kan, ada nenek-nenek lagi berdiri di balik jemurannya. Kata gitu. Astagfirullah, kata gitu kan. Tuh, Atok nih siapa? Sejak kapan berdiri di situ? Kata si Kinan kan. Nah, saking kagetnya Kinan sampai terjatuh, Wak, terduduk lemas gitu. Lalu ketika dia perhatikan lagi, ternyata si nenek ini adalah nenek yang dia lihat tadi pagi di depan rumah tuh, yang liatin mereka dari luar pagar tuh. Itu yang dia tengok, itu yang lagi tegak depan dia. Di saat yang sama, Dinda sama Lili yang ada dalam rumah dengar tuh suara teriakan si Kinan kan, berlari juga lah ke area jemuran itu. Dan saat itu Dinda sama Lili juga nengok keberadaan si nenek yang tegak ini. Mereka nanyakan, maaf toh, Atok ini siapa? Ada perlu apa kesini gitu? Sambil tersenyum nenek tuh bilang,
"Oh maaf ya nak, udah bikin kamu kaget. Nenek cuma mau kasih kalian ini," katanya. Nenek tuh sambil ngulurin ada kantong kresek gitu berwarna kuning ke mereka. Dan ketika dibuka Wak, ternyata isinya tuh macam ada jeruk-jeruk limau plus dahan-dahannya. Jadi dahan-dahan yang berduri itu ada juga di dalam kantong plastik itu. "Nih buat kalian," kata dia. Nah setelah memberikan sekantong jeruk limau itu ke mereka, Wak, si nenek ini masih terus juga tuh berdiri di sana. Dikasihkan, habis itu dia nengokin mereka satu-satu. Muka mereka macam lagi screening gitu. Terus nenek tuh bilang, "Cepat kalian masuk ke dalam rumah, jangan sampai waktu maghrib kalian masih di luar, bahaya," kata dia gitu kan. Belum sempat si Kinan dan teman-teman yang mengucapkan apa-apa, saat itu nenek tuh udah selesai ngomong itu, dia langsung balik badan, pergi dia. Nah Kinan, Dinda sama Lili langsung juga nih buru-buru masuk ke dalam rumah kan. Dan kresek berisi jeruk limau pemberian nenek tadi digantunglah sama si Dinda di jendela dapur. Jendela dapur yang digantung ini yang belum ada kacanya tuh, yang di belakang itu yang masih bolong, cuma ditutup horden aja. Digantung di situ. Dah masuklah mereka. "Kok ini pun ada-ada. Ya kok orang aku terkejut nampak nenek tuh ada di situ," kata siapa kan? Kata si Kinan. Nah terus malam harinya Agnes sama Hani pun akhirnya nyampe lah itu dari pasar dan membawa ayam bakar pesanan mereka. Mereka yang udah pada kelaparan langsung lah itu dengan lahap menyantap ayam bakar itu bersama-sama. Sembari makan mereka ini juga ya biasa ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, ada ketawa juga seperti pingkal-pingkal lah kan. Lalu pas mereka lagi asik ketawa ini, dari arah belakang rumah itu Wak, tiba-tiba terdengar ada suara ayam bekokok. Kencang kali kalian ketawa tuh sampai ayam pun tuh bangun, dipikirnya udah pagi mungkin ya, kata mereka gitu bercanda. Nah di situ datang si Kinan nyeletuk juga, "Bukan lah weh, bukan gara-gara itu. Ayam tuh bekokok gara-gara dia nyari kawannya hilang, kan baru kita makan," kata si Kinan kayak gitu, ngelawak kayak gitu Wak. Dan candaan itu ya lagi-lagi bikin kawan-kawan yang lain juga tuh pingkal-pingkal lah kan. Nah selagi mereka asik ketawa ini, suara kokokan ayam itu makin terdengar jelas lagi Wak. Awalnya mereka ya udah nggak dihiraukan kali, mereka nggak mikir aneh-aneh juga. Sampai akhirnya Kinan menyadari ada sesuatu yang janggal. Bentar dulu Wak, bentar. Bukannya di halaman belakang tuh nggak ada ayamnya ya Wak? Di sana ya memang ada kandang ayam, tapi kan kosong. Terus itu tuh yang bekokok tuh ayam siapa? Kata Kinan kan, iya juga ya. Kan belakang nggak ada ayam kan tadi Wak. Udah diam kalian dulu, coba kalian diam. Jangan kalian ketawa dulu ya, denger ini baik-baik. Kalau kalian perhatikan juga dari tadi suara kokok-kokoknya nggak berhenti kan. Nah denger ini kawan-kawan yang lain juga terdiam tuh. Iya juga ya. Dan mereka saling pandang aja nih satu sama lain kan. Suasana yang tadi ramai sama gelak tawa mereka Wak mendadak sepi. Ya, yang terdengar ya cuman suara kokokan ayam itu aja masih bekokok Wak. Nah di situ mereka mulai ngerasa ada yang aneh nih. Akhirnya untuk mencairkan suasana, Kinan bilang lagi, udah paling cuma ayam tetangga kan, kita belum keliling-keliling, siapa tahu tetangga kita memang juga punya ayam. Udahlah cucilah tangan kalian, kata si Kinan. Nah udah tuh Kinan duluan, dia berjalan lah menuju ke wastafel yang ada di dapur. Nah wastafel itu Wak tepat berada di depannya jendela tempat Kinan gantungin kresek limau tuh. Jadi jendela dapurnya si kresek limau di situ, Dindanya di sini. Nah saat Kinan lagi berdiri sana Wak, tiba-tiba bulu kuduk merinding. Dan saat itu suara kokok tuh masih terdengar juga Wak, masih terdengar sangat-sangat jelas sekali, seolah-olah ayam tuh macam ada di tembok belakang dapur itu Wak. Makin ketakutan si Kinan di sini kan. Tapi untungnya nggak lama kemudian si Dinda, Agnes sama Hani nyusul juga nih ke dapur buat nyuci tangan sama nyuci piring mungkin kan. Nah tepat ketika Dinda, Agnes, Hani sama Lili sampai di dapur Wak, tiba-tiba mereka berempat teriak, mereka berempat nih, "Astagfirullahaladzim," kata mereka gitu kan. Itu ya bikin si Kinan langsung balik badan. Kenapa? Di situ Kinan tengok Wak, kawan-kawannya lagi bergetar ketakutan sambil nutup mata mereka masing-masing nih. Cuman tangan mereka tuh nunjuk ke arah jendela yang tepat berada dekat belakang wastafel itu. Dengan suara gemetar si Dinda bilang, itu Kinan, cepat kau lari, cepat sini kau, kata. Karena saat itu posisinya si Kinan ini sedang membelakangi jendela, alhasil si Dinda tuh nggak nengok apa-apa gitu kan. Cuman sekujur tubuhnya Dinda tuh udah merinding gara-gara suara kokokan ayam yang didengar tadi Wak. Dan makin kawan-kawan itu teriak, makin kencang, makin nyaring suara kokokan ayam tuh. Antara takut dan penasaran, akhirnya Kinan toleh lah itu ke belakang kan. Dan disitulah Wak dia nengok ada sebuah pemandangan yang sangat-sangat menyeramkan. Di jendela dapur yang memang belum ada kacanya itu, Kinan tengok ada sosok perempuan lagi melayang Wak. Rambutnya panjang terurai, wajahnya hitam, dan seluruh organ dalam tubuhnya kelihatan tenampak. Jadi bentuknya macam apa? Macam kuyang. Dan sosok inilah di daerah mereka disebut dengan nama Balan-Balan Wak. Tenampak sama si Kinan kayak gitu kan. Dan yang bikin si Kinan ini makin ketakutan adalah ternyata suara kokokan ayam yang dia dengar itu ternyata berasal dari mulut sosok Balan-Balan tuh Kak. Bukan suara ayam Wak, itu suara Balan-Balan. Wah tuh nengok itu nge-freeze badannya si Kinan, nggak bisa bergerak Wak. Untungnya si Dinda kawannya dia datang kan, "Woi ngapa kau diam di sini, lari kau? Balan-Balan yang mau masuk rumah," kata kayak gitu kan. Dan akhirnya si Kinan bisa bergerak
langsung lah mereka berlima terbirit-birit lah itu, lari masuk dalam kamar, tapi kuncinya pintu kamar, baca-baca doa. Nah di saat yang sama suara kokokan ayam itu masih terdengar, Wak. Bahkan kali ini suaranya itu juga diikuti sama gonggongan anjing yang berisik kali. Waktu itu si Dinda langsung ditelepon orang, Wak. Tapi di situ Kinan nggak tahu nih siapa yang ditelepon sama si Dinda, karena setelah itu Kinan pingsan. Nah, saat Kinan sudah terbangun dari pingsannya, dia sudah dikelilingi sama keempat temannya, plus sama Pak Alang juga, si bapak pemilik rumah ini, sama suaminya Dinda juga. Meski belum sepenuhnya sadar, Wak, Kinan tahu kali kalau saat itu dia ini sedang tidak berada di rumah kontrakan itu. Cuman belum sempat Kinan ini nanya apa-apa, di situ dia dengar keempat teman-temannya nangis lagi tuh kan, sambil bilang, kita nggak usah balik lagi ke rumah itu, nggak mau aku, kita cari aja lah tempat lain, aku nggak mau ketemu sama balan-balan tuh lagi gitu. Menangis nih, Wak, empat-empatnya. Nah melihat mereka yang ketakutan, di situ Pak Alang bilang, tapi alhamdulillah nasib baik kalian taruh itu jeruk limau dekat jendela. Balan-balan itu nggak berani sama jeruk limau, anak-anak. Dia juga takut tuh duri-duri yang tajam yang ada dekat batang jeruk itu nanti kena organ dalamnya. Dan dia juga takut terkena air perasan jeruk limau karena rasanya pasti nanti pedas panas sekali kan. Kalau kalian nggak taruh jeruk limau dekat jendela, udah pasti balan-balan tuh masuk dalam rumah. Dia mengincar ibu hamil dan dia pasti tahu kalau di antara kalian ada yang hamil. Ya kan, ada kan? Nah, iya Pak, saya kata, untunglah kalian selamat, kata Pak Alang kayak gitu. Nah ucapan Pak Alang tadi, Wak, langsung bikin si Kinan pun teringat lah sama si nenek-nenek yang tadi sore yang jumpa sama mereka tuh, yang ngasih mereka limau. Kinan penasaran tuh siapa nenek itu kan. Apa mungkin nenek itu udah tahu kalau di antara mereka ini ada yang hamil dan akan jadi incaran balan-balan. Cuma kalau dibilang itu hantu nggak mungkin, Pak Alang nampak, kawan-kawan yang lain juga nampak gitu kan. Siapapun nenek itu sebenarnya, Wak, Kinan dan teman-temannya merasa sangat bersyukur dan juga berterima kasih karena berkat bantuan nenek itu juga lah mereka akhirnya bisa ya selamat gitu. Makanya dia ngasih jeruk limau yang masih ada berduri-duri gitu kan, Wak. Itu macam penangkal balan-balan tuh lah. Kalau di sini namanya kuyang ya. Kayak gitu juga ternyata di sana ada, Wak. Nah, itu dia tadi kisah pertama. Sekarang kita lanjut lagi ke kisah kedua. Tapi tunggu sebentar, Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat wawa-wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi, tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian. Dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan, Wak, ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali, Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Kisah kedua yang akan aku ceritakan ini dikirim sama Wak kita yang bernama Farah dari Malaysia. Halo Farah. Nah, pengalaman horor yang dibagikan sama Farah ini, Wak, dialami sama ibunya yang kita sebut aja namanya Bu Rosma ya. Dan kisah ini juga terjadi cukup lama, Wak. Sekitar tahun 1988 ketika Bu Rosma ini masih berusia 19 tahun. Dan untuk memudahkan ceritanya tanpa mengurangi rasa hormat, nantinya aku akan langsung menyebut namanya aja ya, Rosma gitu ya. Nah lanjut lagi, Wak. Jadi nih ceritanya pada saat itu Rosma ini sedang pergi berkunjung ke rumah Mak Ngah atau budenya yang berada di kota Bau. Nah karena pada saat itu transportasi tidak semudah sekarang, Wak, akhirnya Rosma ini pun memilih untuk jalan kaki. Nah di hari ketika Rosma ini berangkat ke rumahnya Mak Ngah, Rosma ini ingat betul kalau pada saat itu dia ini sedang mengenakan baju berwarna kuning dengan ada corak bunga-bunga gitu. Nah kalian ingat bagian ini baik-baik ya. Nah saat Rosma memasuki daerah kampungnya Mak Ngah itu, Wak, di tengah perjalanan tiba-tiba dia merasa seperti ada seseorang ngikutin dia dari belakang. Suara langkah kaki itu terdengar jelas dan berada di belakangnya si Rosma. Di situ Rosma tuh nggak berani menoleh ke belakang, Wak, untuk melihat siapa tuh yang sebenarnya lagi ngikutin dia kan. Tapi sekilas dia tahu kalau orang yang lagi ngikutin dia itu adalah seorang laki-laki pakai seragam tentara, Wak. Nah Rosma yang udah panik ini pun langsung lah itu kan buru-buru mempercepat langkah kakinya. Cuman belum sempat dia kabur dari sana, Wak, tiba-tiba terdengar laki-laki yang ada di belakang yang lagi ngikutin dia ini ngomong, "Boleh tahu siapa namanya, Dek?" Kata gitu. Udah ketakutan si Rosma nih kan. Rosma jawab,
Tak ada nama, katanya. Nggak ada nama gitu kan. Laki-laki itu ngulang lagi pertanyaannya. Nama adik siapa? Rosma jawab lagi. Tak ada nama. Rumah adik kak mana? Tak ada rumah. Takkanlah tak ada rumah. Nak ke rumah makcik, kata si Rosma. Nah itu ada rumah. Boleh abang kenalan dek, kata dia. Makin ketakutan lagi Rosma di situ. Akhirnya tanpa menjawab apa-apa, Rosma pun langsung berlari kencang tuh meninggalkan si laki-laki itu. Sambil terus berlari, Roma ini sempat nih tuh nengok ke belakang. Dan disitulah dia nengok si laki-laki tadi memasang wajah kesal sambil ngomong, sombong betul kok ya, kata gitu. Gak dihiraukan Rosma sama sekali kan. Wah, dia terus tuh berlari menuju ke rumahnya Mak Ngah. Tapi laki-laki itu ternyata masih juga ngikutin Rosma. Wah, bahkan ketika Rosma ini akhirnya sampai di rumah Mak Ngah nih ya, laki-laki itu masih berdiri tuh dekat depan rumah tuh sambil macam nengok-nengok ke dalam, macam mau nengok si Rosma. Dengan jantung yang berdebar-debar, Rosma pun langsung melaporkan hal itu ke Mak Ngah. Mak Ngah, di luar ada laki-laki pakai seragam ngikutin Norma dari tadi. Takut Rosma, Mak Ngah, gitu kan. Nah, melihat Rosma yang ketakutan, Mak Ngah pergilah itu ngecek keluar. Tapi ternyata pada saat itu laki-laki yang dimaksud sama Rosma tuh udah nggak ada di depan. Wah, barulah di situ Rosma udah ngerasa agak aman dikit. Tadi ada tuh Mak Ngah, dia ngikutin Rosma, dia ngajak kenalan. Dah nggak apa-apa kok, udah kamu udah aman di sini, kata si Mak Ngah. Nah pada suatu waktu hari udah mulai sore nih Wak. Ini masih di hari yang sama ya. Rosma izin lah sama Mak Ngah. Dia mau pergi mandi sama dia mau nyuci baju. Tidak lupa juga baju kuning bercorak bunga yang dia pakai tadi dicuci juga nih sama dia. Terus Rosma jemur lah itu jemuran itu kan baju kuningnya itu di samping rumah. Terus keesokan harinya pada saat Rosma mau ngambil jemuran itu Wak, di situ dia dibikin bingung karena baju kuning yang dia pakai kemarin itu tiba-tiba nggak ada, hilang bajunya. Rosma udah nanya nih Wak ke Mak Ngah, barangkali baju itu nggak sengaja pula terambil sama Mak Ngah kan. Tapi ternyata Mak Ngah juga nggak nengok baju itu ada di mana. Akhirnya setelah dicari kemana-mana nih dan tetap juga nggak ketemu, Rosma jadi mikir, oh ya udahlah mungkin itu cuman baju kok. Kalaupun hilang, kalaupun diambil orang, udahlah ikhlasin aja gitu. Nah terus selang beberapa hari sejak bajunya itu hilang Wak, Rosma nih tiba-tiba dapat mimpi nih. Di dalam mimpinya Rosma melihat baju kuning miliknya yang hilang tadi Wak lagi macam terbakar gitu di dalam perapian. Terus nggak lama kemudian baju itu tiba-tiba berpindah ke dalam sebuah tempayan, jadi macam kendi kayak gitu yang berisi air. Dan hal itu terjadi berulang-ulang Wak. Kadang bajunya terbakar di perapian, terus habis itu terendam sama air dalam tempayan, terus bajunya dibakar lagi, kebakaran lagi di perapian, habis itu kerendam lagi di dalam tempayan gitu terus. Setelah memimpikan hal itu, Rosma pun terbangun dengan perasaan yang kaget, was-was dia tuh. Dia merasa mimpinya sangat aneh Wak. Tapi di situ dia memilih untuk tidak menceritakan hal ini ke siapa-siapa. Udahlah, paling itu cuma mimpi biasa aja, mungkin aku kepikiran juga baju kuning itu, udahlah. Tapi udah aku abaikan aja gitu kan, kata si Rosma. Udahlah tuh. Jeda beberapa hari setelah Rosma memimpikan hal janggal tadi Wak, tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan Wak, Rosma nih tiba-tiba demam. Dan makin hari demam itu makin parah, sampai-sampai Rosma tuh gak sanggup bergerak gitu loh, jalan aja dia harus dipapa. Nah karena takut Rosma ini kenapa-napa, akhirnya Mak Ngah pun membawa Rosma berobat ke klinik. Pada saat itu Rosma ini juga dikasih lah beberapa obat gitu kan Wak. Tapi setelah rutin meminum obatnya, anehnya kondisi si Rosma ini juga belum membaik gitu loh. Yang ada lama-kelamaan kondisi si Rosma ini makin memprihatinkan Wak. Bahkan anehnya lagi nih ya, setiap masuk waktu subuh, Rosma ini akan selalu ngerasa kepanasan sampai harus ngelepas pakaiannya. Padahal subuh tuh kan harusnya agak-agak sejuk gitu ya kan. Ini enggak, Rosma tuh kegerahan. Begitu juga sebaliknya Wak, memasuki waktu siang harusnya agak-agak panas gerah gitu kan. Enggak, Rosma kedinginan menggigil ya. Betul-betul dingin Wak. Dia tuh harus pakai baju hangat tuh, pakai selimut 7 lapis sampai digitukan loh. Sedingin itu yang dirasakan sama si Norma Wak. Dan selain merasakan panas dingin yang tidak sesuai waktunya ini Wak, di saat yang sama juga Rosma ini sudah mulai kehilangan nafsu makannya. Selama berhari-hari Rosma tuh nggak mau makan Wak, sampai tubuhnya menyusut gitu, tinggal kurus kali Nadia, kata siapa ini, cuma tinggal tulang sama kulit aja. Waktu itu Rosma udah makin nggak berdaya lagi Wak, untuk bangun aja dia nggak bisa. Lalu ketika ibunya Rosma mengetahui kondisi kesehatan Rosma yang terus memburuk Wak, ibunya pun akhirnya memutuskan untuk membawa Rosma pulang ke rumah supaya bisa diobati di rumahnya. Jadi dia udah nginap di rumah Mak Ngah lagi Wak. Di sini nggak dijelaskan kenapa Rosma lebih suka tidur di sana apa gimana, pokoknya waktu itu disuruh balik lah gitu ke rumahnya, rumah mamanya dulu kan. Dan sesampai di rumah, saat melihat kondisi Rosma Wak, di situ pihak keluarga langsung yakin kalau sakitnya Rosma ini pasti bukan sakit biasa. Dia udah dibawa ke klinik, udah dibawa ke rumah sakit, udah dikasih obat juga, tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu kan. Akhirnya ibunya Rosma ini memilih untuk berobat ke orang pintar. Tapi setelah beberapa orang pintar mereka datangi, kondisi Rosma ini tetap juga nggak membaik Wak. Yang ada malah makin memprihatinkan. Bahkan ya salah satu tetangga mereka sampai bilang kayak gini sama ibunya Rosma, Bu,
sebaiknya mulai sekarang kau siapin lah itu kain kafan sama papan nisan buat Rosma. Aku nggak bermaksud mendoakan yang jelek-jelek ya Bu ya, tapi kau tengok sendiri nih kondisi anakmu. Rasanya dia udah nggak ada harapan lagi untuk sembuh, digitukan sama tetangganya Wak. Nah dengan ucapan tetangganya itu Wak, Ibu Rosma ini malah nggak marah, malah nggak tersinggung sama sekali. Karena ternyata jauh di dalam hatinya Wak, ibunya juga merasakan hal yang sama. Nengok kondisi anaknya udah makin habis kayak gini, yang cuma tinggal tulang bebalut kulit aja ha. Ibunya ini juga merasa kalau kayaknya waktunya si Rosma ini udah gak lama lagi lah. Akhirnya sesuai saran dari tetangganya tadi, dengan perasaan hancur, ibunya pun betulan Wak disiapkannya kain kafan, betulan disiapkannya itu papan nisan buat Rosma. Tahu kalian? Nah ketika semua keluarga ini sudah putus asa, tiba-tiba ada Wak satu orang pintar yang datang dan menawarkan bantuan, namanya Tok Rusdi ya. Dan kebetulan rumahnya Tok Rusdi ini berada nggak jauh dari kampung tempat tinggalnya si Rosma ini Wak. Tanpa membuang waktu lagi di situ, ibunya pun langsung membawa si Rosma untuk pergi ke sana gitu. Sesampainya di sana, Tok Rusdi pun langsung mempersilahkan Rosma sama ibunya masuk ke dalam rumah. Nah saat mereka melangkah masuk Wak, mereka tengok di meja tamu tuh udah macam ada kopi hitam, ada darah ayam yang sudah membeku, terus ada macam seikat rokok apong. Jadi katanya rokok tradisional di sana yang dibuat dari daun palem gitu kan. Sambil membuka obrolan dengan ibunya Rosma, di situ Tok Rusdi ini menyalakan salah satu rokok apong tadi dan mulai menghisapnya. Jadi dia dengar tuh sambil ngerokok gitu Wak. Nah di tengah-tengah obrolan itu entah kenapa Tok Rusdi ini tiba-tiba kan lagi ngobrolin jadi gini Pak, gini. Tuh tiba-tiba dia berhenti ngerokok Wak. Dia berhenti ngerokok, dia terdiam bentar tuh. Terus dengan gerakan cepat, Tok Rusdi ini pun langsung diambil semua rokok apung tuh. Bukan diisapnya Wak, ditelannya satu persatu rokok tuh jadi dimakannya. Dan gak cuma itu aja, Tok Rusdi ini juga memakan darah ayam tadi tuh. Dimakan kan tadi beku kan, dimakan sama dia. Terus yang terakhir ditenggaknya langsung kopi hitam tuh sampai habis. Semua kejadian itu bikin Rosma sama ibunya kaget lah. Sekaligus juga takut. Tapi di situ mereka nggak bisa bikin banyak. Mereka cuma diam aja gitu kan Wak. Lalu nggak lama kemudian Tok Rusdi ini tiba-tiba duduk bersila gitu sambil memejamkan kedua matanya. Dia juga udah mulai kayak macam digoyang-goyangannya nih, badannya ke depan, ke belakang, tapi cepat gitu Wak. Dan selang beberapa menit kemudian Wak, Tok Rusdi ini pun akhirnya tetap berhenti dia. Dan ketika Tok Rusdi membuka kedua matanya lagi Wak, di situ Tok Rusdi langsung menatap ibunya Rosma dengan tatapan yang serius. Dia bilang kayak gini, aku bisa nolong anakmu, tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Apa aja syaratnya Tok? Nanti saya cari gitu kan. Siapkan buah pisang, buah pinang yang pelepahnya belum terbelah, dan minyak air mata duyung katanya. Minggu depan kalian datang lagi ke sini, bawa itu syarat-syarat yang aku sebutkan tadi. Oh siap Tok, nanti akan saya siapkan kata mamanya. Dah tuh, itulah persiapannya kan. Nah sesuai dengan instruksi dari Tok Rusdi ini Wak, pada saat itu juga keluarganya Rosma ini pun langsung mencari syarat-syarat yang dibutuhkan. Syarat yang paling mudah dicari ya itu buah pisang gitu kan, karena kan memang pisang dijual di mana-mana. Lalu saat mereka mencari buah pinang yang pelepahnya belum terbelah, di situ sebenarnya keluarganya Rosma itu cukup kesulitan Wak buat ngedapatin itu, karena semua buah pisang yang mereka temukan tuh dalam keadaan udah terbelah semua pelepahnya. Barulah setelah mereka cari ke kampung sebelah, di situ mereka akhirnya mendapatkan buah pinang yang diinginkan. Nah, dua syarat ini terpenuhi ya, pisang sama buah pinang yang masih utuh gitu. Sekarang tinggal nyari nih syarat terakhir, minyak air mata duyung. Nah di syarat yang terakhir ini Wak, keluarga Rosma ini betul-betul kesulitan Wak. Mereka udah nyari kemana-mana nggak dapat air mata duyung tuh. Bahkan sampai seminggu kemudian mereka belum juga mendapatkan minyak itu. Akhirnya ya udahlah, meski hanya bisa memenuhi dua syarat yang diminta sama Tok Rusdi ini, pihak keluarga pun tetap membawa Rosma berobat ke sana walaupun cuma bawa dua syarat, kurang satu. Sesampai di sana dengan perasaan yang sedih, ibunya Rosma bilang, Tok maaf Tok, kami nggak berhasil dapetin minyak air mata duyung itu. Udah kami cari kemana-mana tapi nggak ada juga hasilnya. Hanya dua syarat inilah yang bisa kami penuhi. Apa proses pengobatan Rosma tetap bisa dilanjutkan Tok katanya. Terus Atok ngomong gini, dah nggak perlu khawatir. Sebenarnya aku masih punya minyak itu. Aku minta aku nyariin itu karena aku pengen nengok nih kesungguhanmu dalam ngobatin si Rosma. Oh terima kasih banyak ya Tok, terima kasih. Terus sekarang apa yang harus kita lakukan untuk ngobatin anak saya Tok gitu kan. Pengobatan Rosma ini butuh waktu 7 hari. Dan selama 7 hari dia harus tinggal di rumah yang sepi dan tidak boleh bertemu dengan siapapun. Ada kok satu rumah di kampung sebelah yang bisa dipakai untuk pengobatan. Udah biar Rosma tinggal aja di situ untuk sementara waktu. Itu kata si Atok. Nah singkat cerita, memasuki hari ke-7 atau hari terakhir Rosma tinggal di rumah
singgah itu, Wak. Hari ke-7 itu adalah puncak ritual yang memang harus dilakukan untuk mengobati Rosma. Pada hari itu Rosma ini akan dimandikan macam air bunga gitu, Wak. Lalu Tok Rusdi pun menghentakkan macam buah pinang ke kepalanya si Rosma. Digituin kan. Kalau selama Rosma ini masih kaget, oh itu tandanya Rosma ini masih bisa pulih tuh, masih bisa sembuh. Tapi katanya kalau Rosma tuh nggak kaget digituin, besar kemungkinan jiwanya si Rosma ini katanya udah pergi lah gitu, udah nggak bisa diselamatkan lagi lah kan. Udahlah tuh ritual pun akhirnya dimulai kan, Wak. Setelah dia mandi kembang itu, seluruh tubuhnya Rosma ini macam ditutup, Wak, pakai kain hitam. Lalu disitulah Tok Rusdi itu macam dihentakkannya buah pinang ke kepalanya si Rosma kan. Waktu dihentak sekali kan Rosma macam terkejut gitu dia. Berarti itu pertanda bagus kan, Wak, Rosma masih bisa diselamatkan lah gitu ceritanya. Lalu dengan sigap Tok Rusdi ini pun langsung dipegangnya tuh kepalanya si Rosma sambil ngomong, "Kau pernah mimpi yang aneh-aneh nggak?" Kata si Tok Dalang. Tok Rusdi dengar jawaban itu, gelagapan si Rosma. Nggak ada, Tok, nggak ada. Ditanya lagi sama Tok Rusdi, cuman makin keras suaranya. Jawab, kau pernah mimpi yang aneh-aneh nggak? Dibentak gitu. Nah, bentakan Tok Rusdi ini seketika langsung bikin Rosma ini sadar. Oh iya, Tok, pernah, Tok. Aku pernah tengok baju kuningku yang hilang lagi terbakar di perapian, terus diterendam air dalam tempayan, kata si Rosma. Rosma langsung ingat itu, Wak. Nah, dengar jawaban itu Tok Rusdi ini semakin dicengkramnya kepala Rosma dengan kencang kan, Wak. Dia kemudian macam disibak-sibak kan ya rambutnya si Rosma ini, seolah-olah sedang mencari sesuatu lah, Wak. Lalu inilah yang agak lalu entah gimana ceritanya nih, Wak. Entah kayak gimana ceritanya, tiba-tiba saat itu Tok Rusdi ini terlihat macam lagi ditarik sebuah bungkusan kain gitu. Set, dari kepalanya Rosma. Tarik set. Dan ketika bungkusan itu dibuka, ternyata isinya apa? Baju kuning milik Rosma yang kemarin hilang. Baju kuning tuh, itu keluar dari kepala, entah dari mana, pokoknya keluar tuh. Nah, dari situlah Tok Rusdi bilang kalau baju kuning inilah yang jadi perantara datangnya sihir yang sudah membuat si Rosma ini sakit. Dan mengenai siapa orang yang mengirim sihir itu ke Rosma, Wak, mereka semua menduga kalau orangnya ya itulah tadi yang di awal tadi tuh, laki-laki berseragam tentara yang kemarin ngebuntutin Rosma itu. Mungkin laki-laki itu kesal gara-gara Rosma nolak diajak kenalan tuh. Dan mungkin dia juga lah yang sudah diam-diam mencuri baju milik Rosma dari jemuran, terus di jampi-jampinya. Tapi apapun itulah, Wak, ya, berita baiknya adalah Rosma akhirnya sembuh, betulan sembuh, dan dia bisa beraktivitas seperti biasa. Kata Wawa masih ada, Wak, bekas sesuatu, macam bekas apa ya, bekas sesuatu lah di rambutnya si ibunya tuh. Ada. Tak kayak gimana cara Tok Rusdi ngeluarin tuh, entah wallahu alam. Oke, Wak, itu tadi 2 kisah horor dari Malaysia. Kisah mana yang menurut kalian paling seram? Kalau aku dua-duanya seram, Wak, makanya aku naikin semua dua-duanya di sini. Di cerita pertama kita dibuat merinding dengan kemunculan sosok balan-balan yang ngeluarin suara kokokan ayam itu. Nah, dan dari cerita itu juga kita sama-sama diingatkan sama mitos dari Indonesia kan, Wak. Katanya kalau ada ayam berkokok malam-malam itu bisa jadi itu sebenarnya kuntilanak. Atau kadang katanya juga bukan suara kokokan ayam aja, bisa jadi kalau misalnya suara bebek atau suara cicak itu bisa jadi juga itu datangnya kuntilanak katanya. Terus kalau kisah yang kedua ini ngerinya tuh lebih ke orang jahatnya, Wak. Kalian kebayang nggak? Hanya karena ditolak diajak kenalan tuh orang tuh sampai tega loh ngirim sihir ke mamanya Wawa ini sampai sakit kayak gitu kan, sampai tinggal tulang sama kulit. Padahal kan nolak nerima ajakan kenalan tuh ya hak ibunya Wawa kan, tapi namanya orang kalau udah hatinya jahat ya, sekecil apapun kekesalannya bisa jadi dendam deh rupanya. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, Wak, ya. Amin ya rabbal alamin. Dan sekian dulu dari aku, sampai jumpa lagi di KHW International episode berikutnya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.